Ya, 7 ini baru masuk. Ya, terima kasih sudah hadir. Nanti yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Jason Raj, saya sendiri, doa penutup nanti, doa syafaat nanti Ibu Nelly, dan doa penutup Pendeta Tiar Purba. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhanku mau menyenangkanmu. Bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, bukan hingga selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Shalom, shalom. Shalom kepada semua. Selamat pagi. Apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya tidak boleh nampak saya punya muka di sini. Mungkin saya ada di sana. Boleh nampak saya ya? Nampak. Oke, yang Sam Pakirisamy itu adalah sahabat saya. Oh iya, iya, Pak Sam. Dia adalah seorang evangelis, dan juga seorang English tutor, ya, yang mempunyai sijil dan boleh mengajar, mempunyai pengalaman yang berluas dalam bidang tersebut, dan dia memberikan hatinya, hidupnya untuk memberitakan evangelis, dan juga dia ingin melawat ke Surabaya atau apa, saya rasa bulan depan untuk seminggu di sana. Ya, banyak yang dia ingin katakan. So saya katakan mari ikuti bersama dengan kami esok pagi begitu. Ya. Haleluya. Nanti kita boleh berkenalan. Oke, shalom kepada semua. Shalom. Shalom, apa kabar Anda semua ya? Luar biasa, saya ingatkan begini. Di pagi hari ini, saya inginkan begini, sebab setiap kali bila berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan apakah saya ingin sampaikan kepada gembala-gembala di sana, evangelis, dan setiap orang yang mendengarnya di sana ya, perlu berada sesuatu yang impaknya di dalam setiap orang yang mendengar, bukan saja mereka, saya sendiri dulu perlu mengalami tersebut begitu ya. Dan bila setiap kalinya Tuhan ada memberi sesuatu ya yang serius, yang terlalu rasa dalam kadang-kadang ya, saya sendiri pun terima firman yang disampaikan walaupun saya sendiri dengar ia rasa begitu impact sekali dalam hidup saya ya. Kali ini bila saya meminta kepada Tuhan ya, Tuhan memberi sesuatu bukan terlalu dalam sekali, tetapi memang terdalam, tetapi dengan cara lembut-lembutan ataupun caranya begitu lain sedikit ya, saya terima begini ya. So tanpa melengahkan masa, mari kita berdoa sebentar ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami yang baik selalu, Tuhan kami yang setia selalu, Tuhan kami yang selalu hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul di atas nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini
Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan memberikan kami Tuhan, yaitu isi hatimu Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Kami sebagai satu keluarga di sini, oh Tuhan, kami minta apa yang Tuhan mau menyampaikan untuk hari ini Bapa. Biarlah ia berhasil, biarlah ia menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Oke. So hari ini saya mengambil satu tajuk ya. Tajuknya begini, mungkin pernah dengar tajuk itu. Tetapi mungkin kita hari ini akan tengok di sudut yang berbeda ya. Oke. Hari ini saya boleh lihat. Oke. Hari ini tajuk kita adalah hidup tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, kita boleh katakan berjenis-jenis ya caranya, ataupun kita boleh menyampaikan apa saja yang kita boleh inginkan. Selalu kita boleh berkata ini dan itu dan ini ya. Tetapi bila apapun yang kita telah mencapai di dalam dunia ini, tetapi kalau ia bukan kehendak Tuhan, ia bukan yang Tuhan ingini daripada kita, semuanya itu menjadi sia-sia, kerana bila ia bukan kehendak Tuhan ataupun apa yang Tuhan ingini, ia sudah menjadi hidup tanpa Tuhan. Dan apa yang menjadi hidup tanpa Tuhan itu akan menjadi sia-sia, saudaraku. So, tanpa melengahkan masa, mari kita melihat ayat pertama ya, firman Tuhan, yaitu dari satu ayat yang selalu kita sudah kenal banget ya, yaitu di Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Saya meminta seorang untuk baca. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Dengan jelas dikatakan di Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 ya. Ayat 4 mengatakan begini ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Di sini sudah dikatakan dengan jelas begitu. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan juga harus tinggal di dalam kita. Ya. So tanpa itu tidak ada arti. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, ini adalah contoh yang Tuhan beri. Demikian juga kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak akan berhasil. Kamu tidak akan berjaya kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, kalau kita baca ayat ini, ada juga orang yang belum kenal Tuhan ataupun orang yang sudah kenal dipanggil half boil, ya, masak separuh ya. Orang seperti itu kalau dibaca ayat ini dikata, kalau macam tu orang duniawi ataupun orang yang saya kenal itu dia maju banget, ya. Dia itu berhasil, dia itu kaya raya dengan apa semua ya, mereka akan ceritakan begitu. So, apa ceritanya kalau mereka tidak berada dalam Tuhan mereka ataupun Tuhan tidak menolong mereka, macam mana mereka boleh berhasil? Ya, ada juga orang yang tanya begini. Oke. Alkitab bilang dengan jelas, orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan ataupun Tuhan tidak tinggal di dalam mereka, mereka mungkin nampak seperti orang berhasil.
orang yang betul-betul menikmati segala sesuatu di dalam dunia ini. Canggih, mewah kehidupannya, beratus ribu ataupun beratus unit rumah mereka mungkin ada, keretanya beribu mungkin mereka ada. Tetapi segala sesuatu itu tidak garansi ataupun menggarantikan, ya, yaitu mereka itu hidup dengan senang. Ya, kita tidak tahu apa yang mereka sedang mengalami. Kita tidak tahu, mereka tidak mempunyai jaminan keselamatan. Ya, jaminan keselamatan bagaimanakah yang kita sedang cerita sekarang? Jaminan yang mereka mungkin katakan saya selamat, saya hidup dengan baik, itu adalah jaminan dunia, bukannya jaminan dari syurgawi. Ya, yang kita ceritakan ini adalah jaminan dari syurga. Haleluya. Oke. Dan kalau kita lihat di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Untuk orang di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang mungkin sebentar tadi saya katakan masak separuh, half boil. Ya, mereka mungkin tidak sadar, tidak memahami apakah maksud yang tersimpan di dalam ayat ini. Ya, Tuhan mengatakan tanpa Tuhan tidak boleh melakukan apapun. Tanpa Tuhan kamu dan saya tidak dapat bergerak seinci pun. Kalau kita sedang bergerak hari ini, dapat mampu bercakap dengan betul, kita boleh pergi ke sini dan ke sana. Kita boleh melakukan segala kerja yang berat ataupun ringan ataupun apa yang kita inginkan, segalanya itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kerana Tuhan yang menjaga kita. Ya, Tuhan yang memberkati kita. Ya, saya ingin mengatakan juga, ya, kalau saya memberikan satu contoh ataupun satu pandangan yang seterus-terusnya untuk saudaraku, saudari dan saudaraku agar boleh memahami dengan lebih jelas. Amin. Okey, katakanlah, ya, kita membawa sedozen bodyguard. Faham kan sedozen? Ya, satu dozen bersamaan dengan 12 orang. Ya, 12 orang anggota bodyguard. Ya, kita katakan security personnel, ya, yang selalu mengikut kita ke kiri, ke kanan, mana kita pergi, mereka akan ikut dan berada di sampingan kita selalu, dan mungkin mereka ada senjata, ya, agar untuk menjamin keselamatan orang duniawi. Tetapi di sini kita ingin faham sesuatu, membawa sedozen bodyguard pun bukan jaminan keamanan, tapi rendah hati, ramah dan tidak suka mencari musuh, itulah kunci keamanan. Alkitab bilang begini, ya. Dan saya bagi lagi contoh yang lagi agar kita akan memahami. Ya, kalau ada orang juga yang suka, ya, menjaga kesehatan mereka dengan berbagai jenis. Ubat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat, tetapi menjaga ucapan, jaga hati, istirahat yang cukup, makan dengan gizi. Perhatikan, ya, makan dengan gizi, seimbang dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Ya, seperti itu juga. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia, tetapi saling mengasihi, menghormati dan memaafkan, itu kunci keluarganya bahagia. Dan juga seterusnya, gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Ya, bila kita ingat, oh dia gaji, oh bermiliar, ya, ya kita hanya berjutaan begitu, ya. Jangan kita fikir, oh dia hidup mewah, ya dia rasa puas. Tidak, ya. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup,
tetapi bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi itu kunci kepuasan hidup. Amin. Ya, seperti itu juga saya boleh menyambung lagi beberapa. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat. Ramai orang yang ingatkan, oh dia ni kaya raya, dia mempunyai beberapa buah kereta di rumahnya begitu besar belaka ya, dan segala macam. Tetapi itu bukannya maksud hidup yang terhormat ya. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tetapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Haleluya. Inilah yang penting sekali. Dan seperti itu juga, hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat. Ya, ada orang yang ingatkan begitu ya. Kalau saya ramai kawan, ya saya mempunyai ramai orang-orang yang ternama ataupun orang yang kita cari itu, oh dia itu mempunyai kelas, dia itu kaya, dia ini ada nama, dia ini ada kuasa. Ya kita cari orang-orang sahabat-sahabat, kawan-kawan, ataupun mungkin kawan-kawan yang bekerja di luar sana, ataupun sesiapa saja. Kita ingatkan, kalau kita ramai sahabat atau ramai kawan, ya, dan kita hidup berfoya-foya dengan mereka, enjoy bersama dengan mereka, pergi sini, pergi sana, menunjukkan begitu, itu bukannya jaminan yang kita mempunyai banyak sahabat loh. Tetapi yang sebenarnya adalah setia dengan kawan, bijaksana, mau menghargai mereka, ataupun mereka perlu menghargai kita, menerima teman apa adanya. Ya, kalau dia kekurangan, jangan nilai dia, jangan bully dia. Dan seperti itu juga mereka juga harus melakukan sesama kita. Ya, menerima teman apa adanya dan suka menolong. Ya, itulah kunci banyak sahabat. Ya, yang kita akan memiliki dengan benar mengikut firman. Okey, yang seterusnya saya ingin juga mengatakan, kosmetik bukan jaminan kecantikan. Ia mungkin nampak seperti memang nampaknya kecantikan, tetapi sebenarnya tidak. Ya, untuk orang duniawi, kosmetik itu adalah hidup mereka. Tanpa itu, ya, kebanyakannya adalah orang wanita ataupun perempuan. Ya, lelaki pun sekarang sudah memulakan untuk menghiaskan diri mereka juga ya. Mereka pun sudah tarik di dalam kehidupan duniawi, di dalam kosmetik. Ya, so itu bukan jaminan kecantikan, tetapi kecantikan yang sebenarnya itu adalah bermula daripada semangat, kasih, ceria, ramah, dan senyuman. Itu adalah yang menunjukkan kecantikan yang sebenar. Itulah kunci kecantikan. Ya, kita harus perlu mengetahui atau memahami, yaitu pegawai keselamatan dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang. Ramai orang yang bilang begitu ya, mereka mempunyai tembok yang kuat, yang secure, yang meletakkan kamera di sini, kamera di sana, sekeliling rumah. Kalau kamu tengok, ada 20 hingga 30 kamera dipasangnya di dalam, di luar, ya. Dan mereka juga akan menarik, ya, wayar-wayarnya ataupun dawai-dawainya yang halus begitu, sehingga tersusunnya, ya, dawainya sehingga 10 dawai tertinggi tersusun sekeliling rumah. Ini untuk menunjukkan apa? Agar mereka ingatkan tidak ada orang boleh melompat atau naik dan lompat di dalam rumah mereka. Itu artinya akan berbunyi ataupun dawai-dawai tersebut mempunyai aliran elektrik, ya, aliran listrik. Kalau mereka tersilap sentuh, mereka kena shock ataupun electric shock. Mereka mungkin meninggal ataupun pengsan seperti begitu. Ada yang taruh kamera begitu banyak, sini sana, semua tempat. Ada juga yang menyimpan
pegawai keselamatan yang berwibawa ataupun yang berkebolehan, ya, yang luar biasa. Tapi itu bukan maksudnya mereka akan selamat, ya, dan hidup mereka itu menjadi jaminan hidup tenang. Tidak. Yang sebenarnya itu adalah mereka perlu ada hati yang damai dan kasih, dan juga tiada kebencian terhadap sesiapa pun. Ya, Alkitab bilang dengan jelas, ya, sebelum kalau kita nak memberi persembahan kepada sesiapa pun. Amin. Oh, ya, ya. Terima kasih. Dawai artinya kabel. Kabel. Ya, terima kasih untuk update-nya, saudaraku. Okey. Dan kalau kita ingat, ya, kunci kedamaian itu adalah kita tidak boleh membenci sesiapa pun. Kita harus kasih dengan hati yang damai. Alkitab bilang dengan jelas, ya, mengatakan bila kita nak memberi persembahan, sebelum memberi persembahan kepada Tuhan, amin, kita harus, kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang tidak damai antara kamu dengan saudaramu, antara kamu dengan keluargamu, antara kamu dengan sahabat kamu, antara sesiapa pun, ya, kamu haruslah meminta maaf kepada mereka dan menjadi damai dengan tenang sebelum kamu memberi persembahan tersebut. Ya, berapa ramaikah antara kita kalau ada masalah seperti ini, kita sudah damai dulu dengan mereka, selepas itu baru kita memberi persembahan? Tidak. Mana kita melakukan, mana kita mengikuti Alkitab begini. Ya, kita tidak mengikuti, kita tidak hirau kadang-kadang. Kita tidak hormati apa yang telah dikatakan oleh Alkitab sendiri, firman Tuhan. Ya, kita tidak takut. Kita melakukan sebaliknya. Selepas kita melakukan tersebut, dan akanlah menjadi seperti apa yang kita melakukan. Ya, kalau kita tidak mengikuti, apakah yang firman mengatakan, kamu harus damai, kamu harus tenang, kamu harus mengasihi, kamu harus memaafkan dulu. Selepas itulah kamu menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Ya, Tuhan lihat segalanya. Bila kita tidak melakukan ini dan kita hanya berpura-pura seperti sudah damai, tetapi di depan mereka tak perlulah kita memberitahu kepada semua orang, ya, dan kita harus terus meletakkan saja siapa yang tahu, begitu hati katanya. Semuanya Tuhan lihat, semuanya Tuhan merekodkan, ya. Saudaraku, kita harus tahu, ya, hidup kita itu sebaiknya adalah seperti ibarat bulan dan matahari. Ya, dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar, ia tetap bercahaya. Amin. Ia dihargai orang atau tidak, tetapi ia tetap menerangi. Ya, ada orang hargai bulan ataupun matahari, ia tidak kisah, ia tetap akan menerangi segala tempat mengikut waktunya. Haleluya. Itulah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dari sana kita boleh memahami, yaitu kita perlulah berada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat bergerak ke mana-mana pun. Ya. So, yang kita perlu terima kasihkan kepada orang yang benar-benar berlaku, kita terima kasih kepada Tuhan kerana mereka mengikuti firman. Ya, mereka tetap akan melakukannya. Mari kita melihat ayat kedua, ya, yaitu di Efesus. Ya, di Efesus, Ephesians dalam bahasa Inggris, Efesus pasal 2 ayat 10. Seorang baca, ya. Atau saya bacakan. Efesus pasal 2 ayat 10. Saya baca, ya. Ya, baca. Silakan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Dengan jelas Tuhan mengatakan di sini, ya, kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sudah dinyatakan di sini. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab sendiri memberi konfirmasi, yaitu kita harus hidup di dalamnya. Amin. Ya, walaupun kita ini berhasil di dalam dunia ini, kita ini menjadi berkat di dalam dunia ini, seperti yang dikatakan apa? Ya, orang itu begitu besar kekayaannya. Tidak perlu, jangan ingini. Segalanya akan apa tuh? Hilang daripada muka bumi ini satu hari. Segalanya akan musnah. Dan Alkitab juga ada memberitahu orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan ataupun yang seperti yang dikatakan setengah masa, ya, half boil, ya, apa yang mereka simpan, apa yang mereka hebat-hebatkan segala sesuatu itu, Tuhan mengatakan di Alkitab itu semua adalah disimpan untuk hambanya, disimpan untuk anak-anaknya. Ya, bila sampai satu waktu Tuhan akan membawa segala kekayaan itu kepada orang-orang yang tertentu yang Tuhan mengasihi. Tuhan akan melakukan segalanya. Tak perlu kita khawatir, tak perlu kita bimbang tentang segala sesuatu. Tuhan mempunyai 1001 cara, berjuta-juta caranya Tuhan ada. Ya, apa yang ada di depan kita, Tuhan boleh menjadikan ia tiada lagi. Dan apa yang mungkin tiada di dalam hidup kita, Tuhan boleh melakukan mukjizat sehingga ia berada di dalam hidup kita. So, saudaraku, kita jangan fikir tentang segala sesuatu. Oh, hidup ini susah banget. Saya sudah menjadi tua. Saya tidak mempunyai simpanan. Saya tidak mempunyai pekerjaan. Saya tidak mempunyai income masuk di dalam hidup saya. Macam mana saya nak hidup? Macam mana saya nak makan? Saudaraku, kalau burung yang ada di udara, burung yang ada di atas pokok, ia sendiri Tuhan memberi makan. Ya, itu yang dikatakan ya di di perjanjian baru, ya. Kalau Tuhan sendiri memberikan segala sesuatu kepada mereka, apatah lagi Tuhan yang menciptakan kita tidak akan membiarkan kita sehingga pergi meminta-minta sebelah kepada sesiapapun. Amin. Saya percaya begini, jika Anda mengatakan bahwa hidup ini susah, maka masih ada lagi banyak orang yang lebih susah daripada Anda dan saya. Amin. Kita harus sadar begini, ya. Ya, jangan kita bilang kitalah yang terlalu susah. Ada lebih ramai lagi orang lebih susah daripada kita. Kita bersyukur, ya, kita boleh dapat makan sarapan pagi, makan tengah hari. Mungkin ada yang boleh menikmati minuman petang, makan malam. Ada juga yang melebihi daripada itu, dipanggil dia supper. Sampai pukul 10 malam, 11 malam masih lagi makan tambahannya bersama dengan kawan-kawan ataupun apa, ya, supper dipanggilnya. Sebenarnya itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, jika Anda mengatakan bahwa Anda kaya, masih banyak orang yang lebih kaya daripada Anda dan saya. Amin. Ya. So, kita perlu memahami di atas langit, ya, masih ada langit. Suami, istri, anak, jabatan, harta adalah titipan sementara. Itulah kehidupan. Amin. So, Anda dan saya tidak perlu risau untuk segala sesuatu. Kalau Tuhan memberi kamu anak, Tuhan memberi kamu istri, Tuhan memberi kamu suami, Tuhan memberi kamu jabatan, Tuhan memberi kamu harta, segala itu kamu perlu memahami itu adalah titipan sementara sahaja, ya, untuk berhidup dalam satu kelompok, ya. So, Anda perlu memahami ini dengan jelas. Itulah yang dipanggil kehidupan, saudaraku.
Ya, mari kita melihat lagi 3 atau 4 ayat sebelum saya habiskan firman ini ya. Mari kita melihat di 1 Timotius ya. 1 Timothy. 1 Timotius pasal 6. Mula-mula seorang membacakan ayat 7 dulu. Oke, saya baca ya. Iya. Oke, 1 Timotius 6 ayat 7. Iya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Amin. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa pun keluar. Ini memang benar ya, bila kita keluar daripada rahim ibu, dari perut ibu, ya, adakah kita membawa berkilo-kilonya emas ataupun batu permata, ya, diamond? Ada ya? Tidak kan? Ataupun keluar dengan ya rupiah ataupun ringgit Malaysia? Tidak kan? Ya, kita datang dengan kosong, kita datang tanpa apa-apa. Ya, apa yang Tuhan ciptakan itulah yang kita sampai. Dan bila kita pulang pun, ya, kita pulang sedemikian begitu. Ya, walau apapun mereka meletakkan segala sesuatu di dalam keranda kasket tersebut, mereka mungkin boleh buangnya di dalam itu, mereka boleh membuang emas atau berlian ataupun benda-benda yang berharga di dalam kotak tersebut itu pun, ataupun meletakkan cincin kesayangan mereka ataupun di dalam orang yang sudah meninggal dan terletak di dalam kasket ataupun keranda. Ia tidak boleh membawa itu ke tempat yang dia pergi. Itu hanya badan tertinggal di dalam dunia ini, hilang di dunia ini, hapus di sini. Hanya yang boleh diambil mungkin orang yang menggali kubur ataupun menanamnya mungkin mengambil, atau orang lain pencurinya yang akan mengambil. Ya, tidak ada sesiapa pun yang boleh membawa apapun keluar ke dunia ini. Amin. Dan saudaraku tolong membaca ayat 10. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Haleluya. Di sini tengok jawapannya dengan jelas begitu ya. Kerana akar segala kejahatan ialah cinta akan wang. Wang memang kita perlu ada setiap hari untuk membelanjakan, untuk pergi ke sana ke sini. Ya, segalanya perlukan wang. Ya, memang benar. Tetapi wang yang menjadi lebihan ataupun kita menjadi orang yang gila-gilakan wang tersebut, kemewahan tersebut, harta benda yang tersebut menjadi kita gila-gilakan, kita impikan terlalu tinggi, ia akan menjadi seperti memburu wang itu. Beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka dan mereka menyiksa diri mereka sendiri dengan berbagai-bagai duka. Very sorry to say, ramai orang Kristian yang mengatakan mereka ini Kristiani, mereka hidup di dalam Tuhan, tetapi ramai orang Kristian yang saya pernah kenal menghadapi masalah ini, saudaraku. Memang duka sekali kehidupan mereka. Kerana mereka memprioritaskan kemewahan dunia. Wang tersebut yang dikatakan Alkitab, ia adalah akar segala kejahatan. Cinta akan wang. Ya. Mereka menghilang, mereka menyimpang, mereka sudah tidak ada iman langsung kerana fokus mereka sudah beralih ke duniawi. Fokus mereka sudah alih kepada wang tersebut.
Sebab akar kejahatan itu di belakangnya adalah setan. Ya, ramai tidak tahu. Kalau Tuhan boleh memberikan makanan untuk burung dan segala haiwan di dalam dunia ini, Tuhan juga pasti boleh memberi kepada kita lebih daripada mereka, lebih daripada haiwan tersebut. Kerana Tuhan mencipta kita dengan satu image, ya, dengan Dia. So, artinya Tuhan lagi akan mengambil lebih, ya, lebih berinisiatif, lebih mengira tentang kehidupan kita, kebaikan kita, apa yang kita perlu. Hanya Tuhan meminta apa, berdoalah, memintalah, mengikut apa yang kamu perlu. Ya, Tuhan akan mendengar. Saudaraku, mari kita melihat dengan cepat 1 Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Mulakan dengan ayat 16 dulu. Alright, oke. 1 Tesalonika 5, 16. Bersukacitalah senantiasa. 17. Haleluya. Mari 17, kita katakan, tetaplah berdoa. bersukacitalah senantiasa. Amin. Adakah kita bersukacita senantiasa, saudaraku? Ya, dengan tulus dan ikhlas hati kita. Mari kita katakan, benar atau tidak? Adakah kita selalunya bersukacita ataupun kita berpura-pura bersukacita di depan orang? Saudaraku, mungkin kita boleh katakan mereka tidak boleh tahu keadaan hidup saya sekarang ini. So di depan mereka hamba Tuhan ataupun sesiapa, kalau yang kita nampak, kita akan berpura-pura ketawa. Kita berpura-pura melemparkan senyuman, ya. Tapi itu tidak benar, saudaraku. Itu tidak benar, ya. Semuanya kena datang dari hati, ya. Kalau kita betul-betul bersukacita di dalam Tuhan, Dia pasti akan dilihat dari muka kita. Amin. Kita tak perlu berlakon, kita tak perlu membuat sesuatu yang tidak datang. Ia otomatis, ya. Dia akan datang sendiri daripada hidup, daripada dalam, ia akan keluar. Amin. Dan kalau kita lihat satu lagi, Bapak, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Haleluya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau hal kamu itu adalah hal yang baik ataupun tidak, ya, semuanya kamu mengucap syukur saja. Ya, mengucap syukur saja. Kerana Tuhan masih bekerja. Tuhan selalu bekerja. Ya, Tuhan tidak pernah rehat. Dia selalu bekerja 24/7. Ya. 365 days. 365 hari dalam satu tahun dia kerja. 24/7. Seminggu 7 hari dia kerja. 24 jam dia kerja. Amin. Dia tidak rehat loh. Ya. Dia adalah Tuhan yang peka kepada doa-doa umatnya. Doa-doa hambanya. Doa-doa orang yang setia bersamanya. Ya, dia peka kepada mereka. Kamu hanya perlu sampaikan doa-doa tersebut. Dan Dia akan datang kembali kepada kamu mengikut waktu. Haleluya. Dan mari kita lihat lagi 2 ayat. Yakobus pasal 4 ayat 14. Oke, Yakobus 4:14. Ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, di sini dengan jelas Yakobus mengatakan, ya, di Yakobus mengatakan dengan jelas, ya. Sedang kamu dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Amin. Kita hanya melihat hari ini. Apa yang akan. Sedangkan tak perlu kita pergi sampai esok sekalipun. Kita tidak tahu 60 saat dari sekarang.
Ya, 60 saat dari sekarang kita tidak tahu. 10 saat dari sekarang kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Apapun boleh terjadi. Ya, kita tak perlu tunggu sampai esok. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Apakah arti hidupmu dan hidup saya sekarang, saudaraku? Kalau kita tidak berada di dalam pokok anggur yang dikatakan Yesus, dan kita tidak menjadi ranting-ranting yang setia, tidak mengikuti apa yang Tuhan mengatakan, kita tidak akan terhasil, tidak akan terbuah. Artinya, tidak akan juga hidup. Itu maksudnya. Amin. So, hidupmu itu sama seperti wap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hari ini ada, esok tak ada. Mungkin 1 minggu keluarga akan menangis kerana kehilangan kita. Sebulan mereka sudah happy banget balik seperti kehidupan sendiri. Mereka lupa akan kamu dan saya. Ya, setahun selepas itu mereka tidak tahu. Oh, dia lama sudah pergi loh. Ya, mereka akan hidup kepada aktivitas, kembali kepada apa yang mereka lakukan. Itulah kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi kamu dan saya perlu memahami, kalau kamu hidup di dalam Tuhan, ada jaminan. Ya, ada jaminan dari surgawi, ada jaminan daripada Kristus sendiri mengatakan apa yang kamu hidup di dalam dunia ini semuanya diperkirakan. Ya, apa yang kamu lakukan di dalam dunia ini semuanya diperkirakan, semuanya direkodkan. Sampai satu waktu bila kamu tidak ada lagi di dalam dunia ini, kamu sudah diangkat kepada surga. Di sana kamu akan berhadapan dengan sang pemerintah. Amin. Di situ akan diperkirakan segala sesuatu. Saudaraku, kita tak perlu memikirkan segala sesuatu apa yang akan terjadi. Ia sudah tertulis, ia sudah diadakan segalanya di dalam buku catatannya. Kita hanya perlu mengikuti apa yang sudah dikatakan dan kita lakukan dengan jujur dan ikhlas. Jiwa kita pasti akan terselamat. Ada garantinya daripada Tuhan. Amin. Kalau kita tidak menyimpang ke jalan-jalan yang lain, kita ikut firman, kita lakukan dengan setia. Haleluya. Dan akhir sekali firman-Nya, yaitu di pasal Ibrani, pasal 9 ayat 27. Tolong dibacakan. Oke, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan sudah meletakkan firman-Nya dengan jelas. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali sahaja. Sesudah itu dihakimi. Ya, ini untuk siapa? Ini untuk barang orang yang mengikut firman Tuhan. Ini kepada orang yang mendengar kata Tuhan. Ini kepada orang yang setia di dalam apa yang Tuhan katakan. Kehidupan mereka setia. Ya, mereka melakukan dengan takut akan Tuhan. Ya, mereka tahu Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan merakam, Tuhan akan menanya mereka. Tuhan akan berbilang kepada mereka apa yang kamu lakukan. Semuanya mereka sudah tahu. Orang yang hidup kudus di dalam Tuhan, di dalam dunia ini, ya, hanya untuk mereka lah matinya 1 kali. Oh iya kah? Ada yang tanya. Kalau begitu firman-Nya kata hanya mati sekali. Selepas itu dihakimi. Itu untuk orang yang hidup kudus. Orang yang betul-betul ada di dalam Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau orang yang tidak duduk di dalam Tuhan, yang tidak mengikuti firman Tuhan, yang tidak mengenali Tuhan? Apa akan terjadi? Mereka akan mati kali kedua juga.
Kali pertama di dalam dunia ini seperti kita. Kali keduanya di neraka, dibuangnya selama-lama. Itu adalah mati kali kedua kalau orang yang tidak mengikuti firman Tuhan, yang mungkinnya dari awal tadi saya kata masak separuh, half boil. Ya, mereka katakan mereka tahu segala sesuatu di dalam gereja, tetapi sebenarnya mereka tidak mengikuti atau melanggar apa yang sudah diaturkan. Mereka tidak menghormati Tuhan, keduanya mereka tidak menghormati hamba Tuhan. Ya, mereka melakukan segala sesuatu dengan kehendak hati mereka sendiri, ataupun mereka berpura-pura di hadapan hamba Tuhan seperti menghormati mereka, tetapi di belakangnya mereka mengatakan segala sesuatu buruk tentang hamba Tuhan tersebut. Ya, apapun juga ya, kita harus meletakkan kepada tangan Tuhan. Kalau kamu memang mempunyai seorang hamba Tuhan yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan segala ya kesalahan, tetapi mereka tetap menjadi hamba Tuhan, itu tidak ada mempunyai kuasa yang telah diberikan kepada kamu dan saya untuk menghakimi mereka. Ya, Tuhan yang akan menghakimi mereka. Ya, kamu perlu sadar sesuatu ya. Orang biasa pun boleh menghakimi oleh Tuhan. Alkitab bilang dengan jelas kepada orang yang diberi kerja untuk melakukan kerja Tuhan tersebut, mereka akan menerima kalau mereka tidak membuat dengan benar, mereka tidak jujur, mereka akan kena hukuman lebih daripada orang biasa, berlipat kali ganda hukumannya. Ya, saudaraku, ini bukan main-main ya, apa yang saya katakan. Jangan kamu ingatkan, oh hidup hamba Tuhan itu enak banget ya. Semuanya ada harga diri loh. Semuanya harga yang perlu dibayar, menunggu. Kalau kamu dan saya tidak melakukan tanggungjawab itu dengan benar, ada tunggu hukumannya. Kalau kamu dan saya melakukan ia dengan takut akan Tuhan dan melakukan dengan jujur dan ikhlas, taat setia, ya pasti ada hadiahnya. Sekarang saudaraku, pertanyaan saya sebelum menghabisi firman ini. Apakah kamu dan saya inginkan hadiah daripada Tuhan ataupun hukuman dari Tuhan? Pilihan di tangan kamu dan tangan saya. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama. Ya, di dalam Perjanjian Lama kita panggil apa? Dalam bahasa Inggris kita memanggil Deuteronomy, ya kan? Betul tak? Deuteronomy dipanggil ulangan, ya, ulangan. Ya, nanti bila ada masa tolong baca di pasal 28. Ya, pasal 28 kamu membacanya dari ayat 1 hingga ayat 14 atau 15. Ya, segalanya berkenaan dengan berkat. Janji Tuhan kepada orang yang mengikuti. Dan selebihnya sampai ayatnya 50-60 ke atas. Semua itu adalah kutukan. Adakah kamu ingin menerima berkat dari Tuhan ataupun kutukan dari Tuhan? Segalanya tercatat di dalam Alkitab. Selalunya saya mengatakan Alkitab ini ya saudaraku, lihat ya. Alkitab yang ada di depan kamu ini adalah Bible ya. Dalam bahasa Inggris kita panggil Bible. Dalam bahasa kita panggil Alkitab Injil ya. Kalau saya nak selalu menyebutinya Bible, apakah artinya Bible? Boleh seorang beritahu kepada saya? Apakah maksud singkatan Bible ni? Apakah maksud panjangnya? Yang kamu tahu. Ada sesiapa tahu tak? Saya percaya mesti ada ramai yang tahu. Saya percaya saudara kita Evangelis Peter ya. Ya, dia pun ada tunjuk. Dia ada tunjuk. Tapi memahami Bible itu kan ditulisnya B-I-B-L-E. Itu kan singkatnya Bible. Apakah maksud penuh Bible tersebut? Saudaraku, evangelis atau pendeta Tamrin boleh menjawab.
Ya, saya juga belum tahu apa namanya kepanjangannya. Oke, mari kita rekodkan, mari kita tuliskan apakah artinya, ya, agar kita memahami. Bible singkatan B-I-B-L-E, ya. Maksudnya apa? B pertama, basic. I yang kedua, information. Ya. Yang ketiga B itu before. L itu living. E tersebut earth. Maksudnya Bible tersebut adalah basic information before living earth. Maksudnya kamu dan saya sebelum kamu meninggalkan dunia ini hanya adalah basic informasi. Artinya informasinya yang selengkap akan kamu terima bila Roh Kudus datang ke atas kamu. Amin. Ini adalah informasi basic sahaja. Bila kamu menerima Roh Kudus, Bapak Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu yang ada di sini, mungkin kita tidak akan fahami, dia akan memperlengkapkan kita. Amin. Saudaraku, dan saya ingin menutupkan firman di sini saja pada hari ini. Mari kita lihat, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa Tuhan pada waktu ini. Terima kasih Tuhan kerana Tuhan memberi kami firman-Mu Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya Tuhan, segala sesuatu yang telah disampaikan itu bukan saya Tuhan. Tuhanlah yang menggunakan saya. I'm just a vessel, Lord. I'm nothing. You are the God. You are the Lord. Tuhanlah segalanya bagi kami. Segala waktu Tuhan memperingatkan kami. Siapapun kami Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kami. Janganlah kamu lupa. Kamu adalah debu. Kamu adalah pasir yang saya ciptakan kamu. Ya, so saudaraku, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Bapa. Berikanlah kami Tuhan hati yang selalu mengingatkan firman-Mu, yang selalu kami mengasihi firman-Mu. Kami sanggup melakukan segalanya. Berikan kami hati Tuhan, hati yang rindu, hati yang memberi yang memberikan kami impact di dalam Tuhan. Berikan kami Tuhan kesungguhan. Berikan kami Tuhan segala kebolehan, hikmat dan bijaksana untuk kami melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami Tuhan. Buangkan kelemahan kami. Buangkan segala masalah kami. Buangkan juga apa yang kami menjadi malas ataupun memberi alasan. Segalanya dibuangkan daripada hidup kami, fikiran kami Tuhan. Berikan kami kesungguhan, berikan kami Tuhan caranya bagaimana kami dapat melakukan selagi kami mempunyai waktu di dalam dunia ini Bapa. Biarlah kami menjadi anak dan hamba yang melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk menyampaikan segala firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, segalanya adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan di sini di Malaysia, kami berdoakan untuk setiap hamba yang melihat, yang melakukan perkara ini untuk agar kami dapat bergabung bersama-sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala dan setiap orang yang ada online sekarang Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami ini menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin. 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 Terima kasih untuk Pastor Paul Jason Raj yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh memberkati kita. Tuhan memberkati pelayanannya dan Tuhan senantiasa beliau untuk menyatakan kehendak-Nya. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Nelly Rode Bangun. Amin.